Pelajaran. Rencana adalah daftar yang berisi tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut 6 langkah agar kamu bisa membuat rencana hidup yang baik. Langkah 1. Tentukan prioritas. Pilih tujuan atau impian utamamu. Pikirkan tujuan atau mimpi besarmu yang paling penting yang akan membuat perubahan positif terbesar dalam hidupmu. Ini menjadi tujuan besar jangka panjangmu. Contohnya adalah mendapatkan gelar pendidikan, membangun rumah, atau menyekolahkan salah satu anakmu ke universitas. Tujuan seperti ini membutuhkan keseriusan dan komitmen jangka panjang. Mengapa hanya satu tujuan besar? Kamu hanya memiliki waktu dan sumber daya yang terbatas. Jauh lebih baik jika berhasil dalam 1 atau 2 tujuan daripada gagal dalam 4 atau 5 tujuan. Sangat penting untuk tetap fokus. Setelah kamu mencapai 1 atau 2 mimpimu, kamu dapat mengulangi proses tersebut untuk tujuan-tujuan lainnya yang ada di papan impianmu. Jika mimpimu berada dalam kategori yang berbeda, misalnya ingin menjadi lebih sehat dan membuat perkebunan, tidak masalah untuk melakukan keduanya secara bersamaan. Langkah 2. Buatlah daftar semua tindakan yang diperlukan untuk mencapai impianmu dan mulailah dari hal kecil. Banyak orang gagal membuat rencana, hal ini menyebabkan tidak ada perubahan sama sekali dalam hidup mereka, atau hanya sedikit perubahan. Dengan 1 atau 2 impian besar dalam jangka panjang yang kamu pilih, pikirkan semua tindakan yang harus kamu lakukan sebelum mencapai tujuan akhirmu. Berarti saat ini kita mulai berpikir dari hal kecil. Apa saja langkah kecil yang akan membawamu lebih dekat dengan mimpimu? Buatlah tindakan pertama yang harus dilakukan sekarang dengan sangat mudah. Ini akan memberimu keberanian untuk melakukan tindakan selanjutnya. Kamu harus berpikir kemungkinan hambatan yang akan kamu hadapi di sepanjang jalan dan bagaimana cara mengatasinya. Misalnya, jika impian untuk menjadi lebih sehat, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengunduh aplikasi fitness gratis dan mencari tahu informasi tentang diet sehat. Kemudian kamu perlu menetapkan tujuan dalam waktu 1 bulan seperti berolahraga 3 kali seminggu selama 1 bulan. Perbarui rencana impianmu setiap bulan untuk memantau kemajuanmu dan membuatnya lebih detail. Selanjutnya, kamu akan belajar cara membuat peta pikiran agar kamu bisa memikirkan semua tindakan yang diperlukan untuk mewujudkan impianmu. Langkah 3, pastikan semua tindakan dan tujuan dalam rencanamu menggunakan SMART. SMART adalah singkatan dari Small and Specific Objective yang artinya tujuan kecil dan spesifik. Kamu perlu membagi mimpimu menjadi tindakan-tindakan kecil. Misalnya, jika kamu ingin memulai bisnis, tujuanmu bulan depan bisa jadi adalah mendaftar di kelas manajemen bisnis. Measurable objective yang artinya tujuan yang terukur, misalnya, tujuanmu tidak hanya menabung lebih banyak, tetapi harus menabung 1 bulan gaji dalam 6 bulan. Buatlah tujuan yang sangat spesifik tentang tujuanmu. Menabung lebih banyak bukanlah tujuan yang bisa diukur. Kamu harus menyebutkan berapa banyak yang ingin kamu tabung. Jika tidak, hal ini tidak akan memotivasimu, kamu tidak akan pernah tahu apakah kamu telah mencapai tujuanmu. Achievable objective yang artinya tujuan yang dapat dicapai, harus bisa dilakukan. Buatlah tujuan yang mudah dan realistis. Seringkali, kita gagal karena kita patah semangat. Resource objective yang artinya tujuan yang memiliki sumber daya, buatlah daftar apa saja yang kamu butuhkan untuk mencapai tujuanmu. Mungkin kamu perlu berdiskusi dengan keluargamu tentang pengelolaan uang. Mungkin kamu perlu melakukan riset. Time-bound objective yang artinya tujuan yang terikat waktu, tujuanmu harus memiliki batas waktu. Pilihlah apakah kamu ingin melakukannya setiap hari, setiap minggu, di akhir bulan, 6 bulan, 2 tahun, atau 5 tahun. Cek kembali rencana dan tujuan yang kamu miliki sekarang, dan pastikan semuanya SMART. Langkah 4. Libatkan keluarga. Jika kamu berbagi papan impian dengan keluarga,
mereka mungkin akan memberikan saran yang bagus untuk mewujudkan impianmu. Dengan melibatkan keluarga, mintalah saran dari mereka dan ajaklah mereka untuk berkontribusi pada rencanamu. Dengan dukungan mereka, kamu akan lebih mudah mengikuti rencana dan mencapai tujuanmu. Langkah 5, lakukan sekarang. Ini adalah nasihat yang paling penting untuk diingat. Kamu dapat membuat rencana yang indah, tetapi tidak akan ada yang terjadi jika kamu tidak melakukannya. Jangan menunggu besok, ikuti rencanamu dan lakukan sekarang. Tindakan pertama tidak harus dari hal sulit, yang penting kamu sudah memulainya.